Baik, sudah Ibu. Izin Bapak Nur Hidayat, Bu Nurul, dan juga rekan-rekan semuanya, sebelum kami masuk dalam sosialisasi terkait dengan pelindungan asuransi, izin kami menyampaikan dulu terkait dengan Jasara Harja Putra. Kami Jasara Harja Putra merupakan anak perusahaan dari PT Jasara Harja yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat yang memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi pengguna jalan lalu lintas. Dan kami juga merupakan bagian dari Indonesia Financial Group. Ini merupakan sejarah kami, izin Bapak Ibu menyampaikan sejarah pada tahun 1961 uh, ada nasionalisasi perusahaan Belanda terbentuk Perum Jasara Harja Persero. Kemudian di tahun 1980 adanya diversifikasi produk yaitu terkait dengan surety bond dan juga produk aneka serta perubahan nama menjadi PT Jasara Harja Persero. Kemudian di tahun 1992 terdapat Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 di mana terkait dengan tentang usaha perasuransian yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 1994. Dan kemudian di tahun 1993 dilakukan spin-off PT Jasara Harja yang fokus program asuransi sosial terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 dan 3 sehingga lahirlah Jasara Harja Putra yang fokusnya kepada asuransi komersial. Kemudian di tahun 2020 Jasara Harja Putra dan juga Jasara Harja tergabung dalam holding perasuransian dan penjaminan yang masuk di dalam Indonesia Financial Group. Jaringan pelayanan kami, Jasara Harja Putra, tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari satu head office yang berada di Jakarta, kemudian ada 25 branch office, ada 27 marketing office, dan 63 unit layanan yang insya Allah akan memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah PT Jasara Harja Putra. Kemudian untuk produk-produk unggulan kami, di antaranya adalah, yang pertama adalah asuransi kendaraan bermotor, menjamin risiko-risiko kerusakan atau kehilangan dari kendaraan, aksesoris kendaraan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga apabila kendaraan menabrak kendaraan lain. Kemudian asuransi kecelakaan diri, menjamin risiko kecelakaan dimanapun dan apapun selama 24 jam non-stop. Kemudian ada JRP Graha, menjamin aset bangunan dan harta benda yang di dalamnya terdapat kerugian dan kerusakan atau akibat kebakaran atau peristiwa lain yang dijamin oleh polis dan perluasannya. Kemudian ada perlindungan JRP Suretisip, memberikan jaminan perlindungan akan risiko yang dapat terjadi di saat persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek sehingga berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Ini adalah bagian kecil dari produk unggulan dari Jasara Harja Putra. Untuk produk-produk yang dimiliki oleh Jasara Harja Putra, apabila Bapak Ibu berkenan, bisa mengunjungi website kami di www.jrp.co.id. Selanjutnya terkait dengan produk untuk asuransi kecelakaan diri plus yang kita sudah bekerja sama dengan Universitas Islam Mulia Yogyakarta akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Hendian Eres. Kami persilakan. Baik, Pak Hadian, kami persilahkan. Halo, tes? Oke, siap. Selamat pagi, izin menyampaikan. Halo? Iya, Pak. Ya, siap. Bentar. Nah, izin menyampaikan terkait dengan produk asuransi kami yang sudah bekerjasama dengan Universitas Islam Mulia Yogyakarta, yaitu terkait dengan produk asuransi kecelakaan diri plus. Di sini
kita antara JRP dengan Universitas Islam Mulia sudah menjalin kerjasama melalui perjanjian kerjasama di nomor 16/037/UIMY/11/2025 terkait dengan pertanggungan asuransi kecelakaan diri plus bagi mahasiswa Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Kemudian terkait dengan produk asuransi kecelakaan diri plus ini, saya akan mencoba menjelaskan, yaitu di sini adalah mengenai definisi kecelakaan, di mana kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang tidak terduga, kemudian datangnya dari luar dengan kekerasan, baik fisik ataupun kimia, di mana hal tersebut adalah tidak disengaja, penyebabnya harus terlihat, menimpa diri tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka atau cacat tetap atau meninggal dunia. Yang mana sifat dan lokasinya itu dapat ditentukan secara medis atau secara ilmu kedokteran. Kemudian, CPAC Plus di sini adalah produk asuransi umum yang memberikan jaminan risiko terkait dengan meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan, dan biaya evakuasi yang disebabkan oleh suatu kecelakaan. Kemudian, skupnya dari asuransi kecelakaan diri plus ini adalah mahasiswa program S1 dan Diploma 3 yang terdaftar dalam kepesertaan asuransi yang mengalami kecelakaan selama 24 serta benefitnya apa sih terhadap perlindungan asuransi ini? Yang pertama adalah terhadap santunan meninggal dunia. Ini semua terkait dengan kecelakaan ya, ininya apa namanya kejadiannya. Kemudian santunan cacat tetap. Kemudian yang ketiga adalah biaya perawatan terhadap kecelakaan. Yang keempat adalah biaya ambulan. Ininya opsional ya kalau ada. Kemudian di sini besaran santunan dan premi yang sudah kami sampaikan yaitu adalah meninggal dunia akibat kecelakaan. Di sini ada 25 juta. Kemudian cacat tetap akibat kecelakaan 25 juta. Ini dihitung berdasarkan kriteria cacat tetapnya ini dari dokter nanti yang menentukan berapa persentase untuk apa namanya cacat tetapnya. Kemudian yang ketiga adalah biaya perawatan akibat kecelakaan. Di sini 2.500.000 itu per sekali kejadian. Maksimumnya 2.500.000. Yang keempat adalah biaya evakuasi sebesar 2.500.000. Di sini di biaya evakuasi adalah apabila tertanggung atau mahasiswa atau yang terdapat di registrasi kepesertaan itu meninggal dunia alami, mungkin akibat sakit gitu lah. Jadi dapat santunan sebesar 2.500.000 dan kami memungut premi per tahunnya itu Rp25.000. Dalam hal ini terkait dengan proses klaim, yang pertama adalah tertanggung. Bagaimana sih cara proses klaimnya? Itu tertanggung menghubungi PT Asuransi Jasa Raja Putra melalui WhatsApp chat atau telepon. Nanti kami sampaikan di belakang. Kemudian tertanggung sendiri mengisi form klaim dan melampirkan dokumen pendukung secara lengkap. Untuk form klaimnya akan kami sediakan. Kemudian PT Jasa Raja Putra menganalisa dokumen klaim tersebut, kemudian menentukan nilai penggantinya berapa besarnya. Kemudian konfirmasi persetujuan klaim tertanggung dan pembayaran klaim. Nah, di sini saya jelaskan dokumen klaim. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kejadian yang terjadi lampirannya. Yang kedua adalah polis asli atau fotokopi. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi KTP. Yang keempat adalah apabila tertanggung meninggal dunia, dibutuhkan surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang dengan keterangan penyebab kematian. Bisa dari kelurahan, bisa dari Disduk Capil ya biasanya yang mengeluarkan surat keterangan meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah dokumen lain yang relevan
relevan, wajar, dan patut diminta oleh penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim. Oh, ini. Bentar. Nah, pembayaran klaim ganti rugi dalam waktu 30 hari setelah dokumen lengkap ya, atau setelah sejak adanya kesepakatan tanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Nah, ini kontak personnya. Yang pertama saya adalah Handen RS, nomor teleponnya 085227655295, kemudian ada staf saya namanya Setio Nugroho, nomor teleponnya, wah lupa edit. Oke, terima kasih. Kemudian ini lampirannya, jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah kerjasama dengan Jasa Raja Putra. Yang pertama adalah Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, yang kedua adalah Rumah Sakit Panti Rapih, nomor 3 Rumah Sakit Pantirini, yang keempat Rumah Sakit Merah Putih Magelang, yang kelima Rumah Sakit ANC UGM, yang keenam Rumah Sakit Lempuyang Wangi, yang ketujuh adalah RSUD Wonosari, yang ke-8 RSUD Saptosari, yang ke-9 dan Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan seandainya, karena kami kan untuk klaimnya bersifat reimbursement. Jadi kalau seandainya kejadiannya atau dibawa ke rumah sakit di luar ini masih bisa kita proses karena reimbursement semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari mahasiswa atau Bapak Ibu, kami coba akan menjawabnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh peserta Zoom, seperti yang telah kami ingatkan di awal tadi, bahwasanya kami akan membuka yang namanya sesi diskusi dan sesi pertanyaan. Jadi, sangat kami persilakan untuk seluruh peserta untuk bisa bertanya. Jadi, silakan angkat tangan terlebih dahulu, nanti baru kami persilakan. Kami persilakan untuk seluruh peserta. Baik, mungkin dari teman-teman peserta belum ada. Saya dari moderator ingin bertanya, Pak. Jadi, Siap. baik. Jadi apabila ketika seseorang naudzubillah mengalami kecelakaan dan tidak dirawat di salah satu rumah sakit yang sudah bekerja sama itu bagaimana, Pak? Misalnya kecelakaannya di luar Jogja seperti itu. Eh, eh, Kan mahasiswa banyak yang dari rantau, Pak. Ketika kita pulang kampung kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Baik, mungkin Tadi dari saya cuma cukup itu saja, Pak. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eres bahwa untuk perlindungan asuransi ini mencakup untuk seluruh Indonesia, wilayahnya seluruh Indonesia dan juga worldwide. Jadi apabila nauzubillah min dzalik ya, kalau misalkan terjadi risiko di luar Yogyakarta, nanti untuk penggantiannya bisa melakukan reimburse atau bisa jadi ini kan yang tadi disampaikan itu adalah rumah sakit yang bekerja sama di wilayah Yogyakarta aja. Sedangkan kami juga ada beberapa kerjasama dengan rumah sakit di luar Yogyakarta. Jadi kalau misalkan ada terjadi risiko di luar Yogyakarta, bisa langsung menghubungi kami. Kalau misalkan rumah sakit itu sudah bekerja sama, kita langsung akan koordinasi dengan rumah sakitnya. Karena ini sudah juga pernah terjadi. Kebetulan tertanggungnya itu adalah di wilayah Mojokerto dan kemudian pihak dari rumah sakitnya langsung menghubungi kami karena memang rumah sakitnya itu sudah bekerja sama dengan Jasa Raharja Putra. Kalaupun memang rumah sakit tidak bekerja sama dengan Jasa Raharja Putra, nanti dari tertanggung bisa langsung menghubungi kami tadi sesuai dengan nomor WhatsApp yang sudah disampaikan untuk bisa koordinasi dengan kami, nanti kami akan menghubungi dari pihak rumah sakit. Seperti itu, Mbak Anissa.
Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Baik, mungkin para peserta ada yang mau ditanyakan? Ini peluang yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi sangat kami persilakan untuk teman-teman bisa aktif bertanya seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin agak rumit dan ingin teman-teman sampaikan seperti itu. Baik, Pak, Bu, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan, yaitu apabila kecelakaan itu tidak dalam bentuk kecelakaan lalu lintas, misalnya kebakaran atau yang lain sebagainya, apakah juga mendapatkan, Pak? Kayak banjir. Eh, misalnya. Iya, bisa Mbak Disa. Jadi memang kalau untuk kecelakaan di lalu lintas itu tuh kan yang ada asuransi wajibnya yaitu dari Jasara Harja ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat ya. Nah kami ini kecelakaannya tidak hanya di jalan raya. Jadi misalkan Oh, nih teman-teman sedang memasak, kemudian ada kena letusan minyak. Nah itu kalau misalkan lukanya serius dan dibawa ke rumah sakit itu juga bisa tercover gitu. Jadi tidak hanya berlaku di jalan raya aja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam nonstop. Seperti itu. baik, baik. Dalam waktu satu orang itu dapat klaim berapa kali, Ibu? Uh, Kalau untuk tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Eres, kalau untuk yang meninggal dunia sekali, kemudian untuk yang cacat Iya. tetap 1 kali. Nah, kalau untuk yang biaya perawatan itu maksimal 2.500.000 per sekali kejadian. Baik. Misalnya Baik, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? tapi selain kita sekarang bertanya Pak Taufik kita ya. Baik, untuk Kak Taufik Hidayat mungkin ada yang mau ditanyakan atau Kak Rastum Demi keadilan. dari WIA selaku mahasiswa, karena ini sangat penting sekali ya teman-teman. Dikarenakan juga kita kan banyak tuh mahasiswa yang hilir ke sana ke sini, siapa tahu mungkin ada yang belum dipahami dengan teknisnya. Sangat kami persilakan untuk bisa bertanya, karena jarang-jarang sekali kita menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Karena setelahnya mungkin kita tutor dari Google bisa ya Bu ya? Atau gimana? Bisa tutor dengan Google atau nanti bisa menghubungi nomor yang tadi sudah disampaikan. Izin bertanya lo. Ya, boleh. Izin Eh, bertanya lo. Coba tolong Mas Aildi bisa on cam. Lo ingin bertanya mengenai untuk proses klaimnya berapa hari ya, Bu? Mau jawab? Eh, Coba tolong Mas
bisa diulang kembali pertanyaannya karena agak nggak jelas. Coba duduk Waktu proses pelan-pelan. berapa hari, Bu? Ya, mohon izin Om ALD ya, ALD. Ya, saya coba menjawab ya. Untuk maksimal penggantian kerugian itu 30 hari itu paling lama itu. Biasanya kalau setelah gini, pada saat pengurusan dokumen klaim, nanti kan kita ada memberikan satu dokumen untuk diisi, yaitu form LK1, nanti diisi oleh pihak universitas dan di bagian dia ada rangkap dua. Jadi yang rangkap duanya itu diisi oleh bagian dokter yang merawat. Jadi nanti di situ kan dijelaskan apa sih yang sudah dikerjakan sama dokter untuk penyembuhannya. Apa yang sudah dilakukan misalkan terjatuh dari sepeda motor, berarti misalkan dia jahit, sobek gitu kan. Nah nanti di situ sama dokter diisi bahwa ini telah melakukan hitting terhadap eh, jidat atau apa gitu kan. Nah, nanti setelah itu dikumpulkan dari form berkas tersebut dilampirkanlah itu kayak semacam fotokopi kartu apa namanya identitas, kemudian yang kedua adalah kwitansi biaya berobatnya tuh karena misalkan kalau di luar rumah sakit yang sudah kita rekomendasikan itu kan sifatnya reimburse. Nah, dari reimburse itu jadi nanti ada mengumpulkan kwitansi. Jadi kalau reimburse kan berarti kan bayarin dulu kan, kemudian kita kumpulkanlah kwitansi itu untuk dilakukan untuk pengajuan klaimnya. Untuk maksimal penggantian kerugian itu 30 hari. Itu paling lama. Kalau paling jauh bisa 1-2 hari. Kalau dokumen lengkap pasti bisa kita penuhin. Gitu. Izin menambahkan ya, Mas Aildi ya, Mas Aildi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eres, kalau rumah sakit itu sudah bekerja sama dengan JRP, itu proses pembayarannya akan langsung dari pihak rumah sakit ke pihak Jasa Raja Putra. Tetapi kalau untuk rumah sakit yang tidak bekerja sama atau sifatnya reimburse, apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap, maksudnya dokumen-dokumen tadi yang disampaikan oleh Bapak Eres, apa aja sih dokumen pendukung klaimnya itu sudah dilengkapi oleh tertanggung, maka kami maksimal 30 hari harus membayarkan. Tetapi secara realisasinya kami membayarkan itu karena kami juga punya SLA, itu adalah 3 hari kerja maksimal itu sudah terbayarkan. Seperti itu Mas Aildi, ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, untuk Mas Aildi sudah bisa dipahami atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Cukup. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, sama-sama. Baik teman-teman, karena waktunya juga masih agak panjang, jadi sangat kami persilakan untuk teman-teman bisa bertanya. Ayo, baik untuk Kak Mia, kami persilahkan. Bisa tolong on cam ya? Oh baik. Baik, izin bertanya, Kak, ini apakah asuransi ini hanya berlaku saat kita menjadi mahasiswa dan ketika sudah tidak menjadi mahasiswa, asuransi ini tidak berlaku lagi atau gimana? Gitu, Kak. Baik, langsung saja saya jawab ya Mbak Anissa ya. Jadi periode asuransi ini adalah 1 tahun ke depan dan kemudian kami bekerja sama dengan Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Jadi nanti kalau misalkan masih menjadi mahasiswa atau tidak mungkin bisa dari pihak universitas ya yang menyampaikan apakah berlaku atau tidak. Seperti itu.
Mungkin dari Mbak Anissa, dari pihak universitas mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Izin menambahkan ya untuk premi asuransi ini kami per tahun. Jadi dimulai dari tahun ini, tahun angkatan 2025-2026, itu untuk mahasiswa baru kami sudah daftarkan, baik untuk mahasiswa yang dari SMA ataupun mahasiswa yang sudah bekerja begitu. Jadi semua mahasiswa sudah kami daftarkan. Kemudian untuk tahun berikutnya, untuk mahasiswa yang tahun ini naik tingkat menjadi semester 2, semester 3, dan seterusnya sampai lulus, insya Allah kami cover. Untuk yang sarjana itu 4 tahun, kemudian untuk yang diploma adalah 3 tahun. Pembiayaannya sudah masuk di pembiayaan registrasi saat mahasiswa dinyatakan diterima. Begitu. Begitu Kak Mia. Terima kasih. Terima kasih Baik, Ibu Kak Mia, itu Nurul. tadi dari jawaban dari dua sudut pandang, yaitu dari internal kampus kita sendiri dan dari Ibu narasumber ya. Mungkin dari Kak Mia sudah dapat dipahami atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Sudah Kak, cukup. Terima kasih. Baik, silakan Kak Fibri. Izin bertanya, Bu, kalau seandainya terkena bencana alam, apakah itu juga bisa di-cover? Terima kasih. Mohon izin menjawab. Kalau bencana alam termasuk karena kategorinya kecelakaan. Yang penting kategorinya kecelakaan yang paling utama sih. Apapun kejadiannya yang datangnya secara tiba-tiba, yang menimbulkan kerugian terhadap diri kita sendiri. Itu semuanya bisa dijamin. Oh ya, izin menambahkan lagi, kemudian untuk form klaim nanti akan kami titipkan di apa namanya TU ya, atau administrasi universitas ya. Jadi nanti apabila akan apa namanya menggunakan produk kami, nah itu nanti form klaimnya bisa diambil di ini universitas bagian administrasi. Terima kasih. Baik, Bapak. Baik, untuk peserta yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang angkat tangan nggak? Baik, silakan kepada Kak Hisham. Oke, saya izin bertanya. Bisa on cam. Ini untuk ini untuk klaim jasa harjanya apakah bisa di daerah Yogyakarta itu sendiri atau bagaimana ya? Dan ini apakah untuk kecelakaan selain yang misalnya motor atau mobil, pesawat itu bisa terklaim tidak ya untuk jasa harjanya tersebut? Oke, terima kasih. Baik Kak Isya, untuk klaimnya kami bisa di seluruh wilayah Indonesia. Tadi sudah kami sampaikan. Kami ada 25 kantor cabang, kemudian ada 27 kantor pemasaran, dan juga ada 63 unit layanan. Jadi apabila terjadi risiko di seluruh Indonesia, bisa menghubungi kantor cabang atau kantor pemasaran kami yang terdekat di wilayah Anda. Kemudian kami adalah Jasa Raharja Putra ya, jadi agak
mohon maaf sebelumnya agak berbeda dengan jasara harja. Kalau jasara harja memang lebih fokus ke asuransi kecelakaan yang ada di jalan raya dan juga untuk penumpang kendaraan umum. Tetapi kalau untuk jasara harja putra yang saat ini bekerja sama dengan Universitas Islam Mulia ini mengcover 24 jam kecelakaan tidak hanya di jalan raya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kalau misalkan terjadi kecelakaan itu bisa terjamin. Jadi misalkan kalau Kak Hisham nih sedang membantu orang tua, misalkan uh, berkebun kemudian ada pisau yang terkena di tangan pada saat berkebun itu juga bisa terjamin gitu. Terus kemudian ingin menambahkan juga apabila teman-teman semuanya ini tercover asuransi oleh jasara harja. Jadi pada saat apabila nauzubillah min dzalik terjadi risiko yang memang tercover oleh jasara harja, apabila nanti ada kejadian risiko sampai dengan meninggal dunia, maka akan mendapatkan santunan dari jasara harja maupun dari asuransi kecelakaan diri ini dari jasara harja putra. Jadi akan mendapatkan dua santunan. Jadi kalau misalkan nih ada risiko pesawat jatuh, maka dari jasara harja akan mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kemudian dari jasara harja putra akan mendapatkan santunan tadi sudah disebutkan sebesar 25 juta, seperti itu. Baik, Kak Hisham mungkin dapat dipahami atau sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Selanjutnya teman-teman masih sangat kami persilahkan untuk seluruh peserta untuk bisa bertanya kembali. Untuk teman-teman, kami persilakan untuk bertanya. Mungkin Cici Nadine. Anissa Indah mungkin? Atau Kak Revan ini? Apakah mungkin sudah cukup teman-teman? Nah, ya. Baik, jika dirasa cukup, kita akan menyimak bersama-sama statement closing dari narasumber. Jadi kepada Ibu Ayu atau Bapak, kami persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Anissa. Mohon izin menyampaikan bahwa tadi sudah kami sampaikan terkait dengan manfaat yang kami sampaikan terkait dengan kerjasama antara PT Jasa Raja Putra dengan Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Harapannya sih tadi seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor ya, Bapak Nur Hidayat, jangan sampai ini digunakan. Harapannya kita semua ke depannya juga merasa diberikan kesehatan ya, kesehatan dan juga kelancaran dalam melakukan aktivitas. Apabila nanti ada kendala ataupun misalkan hal-hal yang perlu disampaikan atau perlu didiskusikan lagi dengan kami dengan tangan terbuka bisa melakukan diskusi dengan kami. Tadi sudah disampaikan nomornya atau mungkin nanti Bapak Eres bisa di-chat ya nomor WhatsApp pihak-pihak dari Jasa Raja Putra Yogyakarta yang bisa dihubungi apabila nanti terjadi risiko ke depannya. Harapannya mungkin ke depannya kita semua sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran. Terima kasih Universitas Islam Mulia dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nur Hidayat Pamungkas dan juga Ibu Nurul Arining Tias. Terima kasih kepercayaan sudah diberikan kepada kami. Insya Allah kita akan bisa melakukan kolaborasi ke depannya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu statement dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber dan bekerja sama dengan universitas kami. Mungkin yang terakhir akan dilaksanakan closing statement oleh Bu Nurul Arining Tias selaku Wakil Rektor. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Sarnur yang pada kesempatan ini tadi membuka dan tidak bisa membersamai kita sampai dengan selesai. Ya, untuk kerjasama kami antara Universitas Islam Mulia Yogyakarta dengan PT Asuransi Jasa Raja Putra ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kami, khususnya bagi mahasiswa baru tahun angkatan 2025-2026, di mana sistem asuransi ini akan terus kami perbarui setiap tahunnya, dan untuk anggaran pembiayaannya sudah masuk ke dalam pembiayaan registrasi saat mahasiswa dinyatakan diterima di Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Kemudian untuk teknis klaim, misalnya tidak dengan rumah sakit yang bekerjasama dengan Jasa Raja Putra, begitu seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Ayu dan Bapak Eres, begitu, itu dengan menggunakan formulir J. Nah, untuk formulirnya nanti kami kami letakkan di unit kemahasiswaan, kemudian sebagai penghubungnya nanti dengan UKM yang ada di BEM, yaitu UKM Kesehatan. Nanti bisa menghubungi Kak Raka sebagai ketua BEM-nya atau di unit kesehatan dengan siapa ya itu? Saya lupa namanya. Dengan Kak Bila. Dengan Kak Bila dari dengan Kak Bila dari Prodi Kebidanan semester 3 sebagai koordinator UKM kesehatannya. Jadi nanti diakomodir oleh rekan-rekan mahasiswa dari BEM dengan penanggung jawab dari kampus, yaitu Ustadz Nur Hidayat Pamungkas selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pesantrenan, gitu, supaya untuk mempermudah yang ada di sini, gitu. Namun tidak menutup kemungkinan nanti kami juga akan berkontak dengan Bapak Eres maupun Bu Ayu ataupun Bu Nining, J. Iya Ibu, monggo silakan. Mudah-mudahan kami harapkan tidak ada kejadian ya, atau mungkin kalau ada kejadian pun jumlahnya tidak banyak ya Bu. Mengingat ini kan isunya kan ada badai siklon ya di akhir tahun atau ya, dan tahun depan itu di bulan Februari Maret itu kan ada libur hari raya. Beberapa mahasiswa kemungkinan juga sudah berencana untuk pulang kampung dan mudik, begitu ya. Mudah-mudahan dijaga selalu kesehatannya dan dijauhkan dari mara bahaya.
itu. Dan untuk bepergian kemanapun sudah aman karena dari kampus sudah memberikan asuransi Jasa Raja Putra untuk klaim kecelakaan, baik kecelakaan di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan angkutan umum, maupun kecelakaan yang non jalan raya seperti bencana alam atau mungkin kecelakaan kesakitan yang diakibatkan dari kejadian kecelakaan yang tidak terduga. Begitu, Nje? Mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf untuk beberapa mahasiswa yang terlambat gabung. Nanti recording dari Zoom ini akan kita upload di YouTube-nya UIM, bisa kalian akses, nanti akan kita share. Mohon izin dari PT Jasa Raja Putra untuk recording dari kegiatan Zoom ini kami akan publikasikan di YouTube-nya UIM. Apakah berkenan? Monggo Ibu, silakan dengan senang hati. Terima kasih. Kalau begitu, untuk beberapa rekan yang terlambat hadir karena mungkin aktivitasnya beragam ya, karena kita kan kemarin menentukan waktu kegiatan itu sulit sekali. Ya, ya. Jadi kalau yang ketinggalan info dari sosialisasi ini nanti bisa akses di YouTube UIM. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Nurul Arining Tias yang sudah menutup dari pihak kampus. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator juga mohon pamit undur diri. Sebelumnya diminta untuk seluruh peserta bisa on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Pip, pip. Dua kali. Baik, sudah siap teman-teman? Untuk slide pertama. Baik, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide kedua. Teman-teman bisa bersiap-siap. Untuk Mas Revan, Mbak Anissa Indah, Dila Amanda, Dahlia, Mira, Shiva, Angel, Adinda untuk bisa on cam. Widi, Nur Istiqomah, lalu 1, 2, sudah teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Maksudnya? Baik, untuk dokumentasi kita ulang terlebih dahulu. Mohon maaf. Nggak pakai masker ya? Ayo teman-teman bisa on cam semua terlebih dahulu. Ada kesalahan teknis sedikit. Nggak apa-apa. Ayo teman-teman. 1, 2, 3. Udah. Yang satu udah. Udah. Baik, untuk slide kedua. Mbak Sylvia, Mbak Siva, Angel, Dahlia, Revan untuk bisa on cam. Jessica Stefani,
Nurul. Ya. Baik, 1, 2, 3. Ini timpangan untuk mengisi link. Baik, teman-teman, sangat kami persilahkan untuk mengisi link yang ada di chat. Terlebih dahulu baru boleh keluar. Baik, sembari teman-teman mengisi link, mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul sama Kak Anissa izin kami live ya. Baik, Oke. Sukses selalu teman-teman semuanya, sukses selalu. terima kasih Wassalamualaikum Bu, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Izin live. Terima kasih, izin Lin. Terima kasih Assalamualaikum. banyak Bu. Jazakallah khairan katsiran Bu Bapak. Bapak.